Perkembangan sains modern yang makin lumrah tidak serta-merta membuat kita berpikir sepenuhnya secara rasional. Masih ada ruang bagi yang mistis yang supranatural bagi kesadaran kita. Televisi, sebagai teknologi modern, juga sering kerasukan arwah dan jin, dan banyak dari kita warga modern menikmati tayangan macam itu. Perkawinan antara teknologi media dengan hal-hal supranatural bukanlah hal baru. Hal ini sudah terjadi setidaknya sejak tahun 1860-an, ketika William Mumler secara tidak sengaja menemukan sosok lain dalam foto diri yang ia ambil. Ia menyadari bahwa insiden ini terjadi karena double exposure, yaitu penggabungan dua gambar dalam kamera. Namun, ia juga melihat potensi lain dari teknik yang kini lumrah dalam fotografi tersebut. Ia melihat peluang bisnis. Mumler kemudian membuka jasa paranormal untuk menangkap foto arwah, menargetkan orang-orang yang ingin melihat sosok arwah keluarga atau teman yang sudah meninggal. Kebohongan Mumler memang akhirnya terungkap, tapi kepercayaan tentang hal supranatural tidak semudah itu dipatahkan. Bahkan bisa dibilang, perkembangan teknologi juga turut mengembangkan imajinasi kita tentang dunia paranormal. Misalnya perkembangan astronomi, yang di satu sisi menepis mitos astrologi. Namun di sisi lain, ia juga menumbuhkan berbagai konspirasi alien dan UFO dalam media kita. Di Indonesia, hal-hal berbau paranormal juga masih menjadi barang lumrah di media. Di televisi kita hari ini setidaknya ada 3 tayangan yang cukup populer. Jejak Paranormal, Misteri Tukul, dan Ruqyah. Ketiganya memakai format reality show. Dan sebagaimana tayangan reality show lainnya, ketiganya menampilkan tayangannya sebagai sesuatu yang seolah-olah nyata. Tayangan Jejak Paranormal memakai pola dominan yang sering muncul dalam tayangan macam ini. Ada sekelompok pakar yang bertamasya ke tempat-tempat yang dianggap angker sambil berupaya melakukan investigasi. Buang resahmu, kalahkan takutmu. Bentar, lu gak kuat, aku beneran gak mau. Biasanya, atau malah selalu, ada kejadian menyeramkan, dan dilanjutkan dengan percobaan mengontak makhluk halus terkait melalui medium. Sini! Tayangan ini juga memakai gimmick yang sering dipakai tayangan supranatural, seperti adegan pengusiran makhluk halus, kemunculan binatang-binatang yang dianggap punya makna tertentu, aksi transfer energi, hingga adegan kesurupan yang diperankan dengan sangat buruk. Tayangan Mr. Tukul memakai formula yang sedikit berbeda. Ia berusaha menghadirkan pola standar tayangan supranatural dengan dibalut guyon standar ala Tukul Arwana. Tak ketinggalan pula, tayangan ini menghadirkan bintang tamu perempuan yang menjadi pemanis untuk menemani ekspedisi kliniknya. Berbeda dari kedua tayangan ini, Ruqyah menghadirkan cara pandang yang lebih islami. Tayangan ini sebenarnya membicarakan praktik pengobatan alternatif. Yang membuatnya punya dimensi supranatural adalah penyakit-penyakit yang muncul serta penyebabnya. Sering galau, susah mendapat jodoh, suami tiba-tiba pemarah. Semua masalah ini disebabkan oleh jin, dan Ruqyah Syariah adalah solusinya. Nah, itu memang sangat-sangat mengundang jin. Setan terutama masuk ke dalam tubuh. Sehingga dia merasakan gelisah tanpa sebab, resah tanpa sebab, sering was-was, kadang juga sering sedih. Ya, dan acara ini tentu saja tidak melibatkan penyiksaan mental atau fisik dalam bentuk apapun. Serius. Dipijat, jin berontak. Tak mau kalah, tim Ruqyah memaksa Mahira meminumnya. Meskipun sama-sama membicarakan hal-hal supranatural, ketiga jenis acara ini sebenarnya punya pemahaman tentang alam gaib yang berbeda, dan bahkan hampir bertolak belakang. Dalam tayangan Jejak Paranormal dan Mr. Tukul, pihak supranatural sering digambarkan sebagai makhluk mistis yang tidak jahat, perlu dihormati. Mereka mewakili semacam kekuatan natural atau arwah dari zaman kuno. Tikar zaman nonon para bote dulu ikut ku pakai air banyak. Jadi memang iya teh dibangun aku Belanda. Ku Belanda aing nyaksian. Lembut, sopan, dan berwibawa. Perangainya menunjukkan pemimpin yang sangat disegani. Sepertinya sosok Ki Bendeso telah hadir dan merasuk ke badan Ahmad. Pandangan mereka mirip dengan pola kepercayaan animistik yang mewakili nilai-nilai lokal Indonesia, meskipun terkadang bercampur dengan unsur Islam ataupun konsep New Age seperti proyeksi astral dan energi gaib. Tayangan Ruqyah memiliki sudut pandang yang berbeda. Disiplin Ruqyah menolak bahwa arwah manusia yang telah meninggal bisa tetap tinggal dan menghantui dunia manusia. Dalam cara pandang ini, ketika manusia meninggal, rohnya tinggal di alam kubur, alam yang terpisah dari alam manusia hidup hingga kiamat tiba. Menariknya, dua cara pandang yang saling bertolak belakang ini bisa hadir dalam satu stasiun televisi. Ruqyah dan Mr. Tukul sama-sama ditayangkan oleh Trans 7, seolah-olah tidak ada kontradiksi antara keduanya. Ini memang masuk akal. Trans 7 berusaha menjangkau dua jenis penonton yang berbeda. Anda memandang fenomena supranatural sebagai aktivitas arwah,
Atau Anda memandangnya sebagai jin seperti sudut pandang Islami? Jangan khawatir, televisi punya kedua versinya. Terkadang acara semacam ini memberikan semacam pelajaran moral dan berusaha memberi nilai tertentu. Namun pada akhirnya, segala versi pelajaran moral diberikan untuk memberikan rasa puas tersendiri pada penonton masing-masing. 150 tahun setelah Mummler menangkap arwah dalam foto, bangsa setan pun nampaknya tidak kebal dari komersialisasi.